siang untuk rekan-rekan media tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, kalau melihat konstruksi hukum seperti apa yang sudah saya jelaskan terdahulu, waktu kita sama-sama juga saya memberikan tanggapan tentang masalah bebas murninya Tanur ya. Saya dari awal sudah memprediksi, makanya di dalam keterangan saya dan komentar saya menyatakan bahwa kok seperti itu, padahal bukti permulaan jelas, visum jelas, CCTV jelas, menyatakan bahwa korban atas nama Dini Sera ini memang sebelumnya dianiaya. Kalaupun mereka minum bersama-sama, nggak mungkin dia minum sendiri kalau tidak ada yang ngajak. Berarti setidak-tidaknya kan turut serta. Turut serta mengakibatkan matinya si Dini tersebut. Kalau dikatakan dia itu overdosis gitu ya, nggak mungkin dia overdosis sendiri. Kenapa mereka bersama-sama? Nah inilah yang diangkat dari penyidik ke JPU. Kemudian di dalam dakwaannya jelas disampaikan bahwa duduk permasalahan seperti ini. Namun saya tidak tahu, tidak dinyana kok apa alasan pembenar daripada hakim ini menjatuhkan vonis bebas murni. Berarti secara tidak langsung Tanur ini tidak terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana, begitu. Nah, saya nggak mau awal memprediksi sesuatu ada di balik ini. Walaupun feeling saya sebagai seorang hukum, saya mantan penyidik, saya pengacara, saya tahu pasti ada sesuatu di balik ini. Tapi kan nggak boleh kita berbicara sebelum ada bukti dan fakta. Kita akan berbicara tentang azas praduga tak bersalah. Nah, saya yakin memang pihak kejaksaan tidak terima dengan pokok permasalahan karena jelas-jelas fakta mereka sudah menunjukkan bukti-buktinya di dalam dakwaannya. Nah, makanya mereka melakukan banding. Di samping banding mereka juga melakukan penyelidikan tindak lanjut daripada pokok permasalahan ini, mengikuti rekam jejaknya ketiga hakim tersebut beserta dengan pengacaranya. Nah, yang busuk walau disimpan bagaimanapun pasti akan ketahuan. Nah, terbukti di dalam perjalanannya mereka menerima gratifikasi atau suap. Kalau menurut yang saya dengar tuh ada kurang lebih 20 miliar tuh. Ada saya lihat uang dolar Singapura. Nah, inilah langkah bijak dari Mahkamah Agung menganulir keputusan pengadilan pertama dan memberikan sanksi kepada Tanur 5 tahun penjara. Ini kira-kira pokok permasalahan yang terjadi di dalam kancah hukum Indonesia. Nah, saya berharap bahwa kancah hukum Indonesia ini seperti yang lain-lain harusnya seperti ini. Jadi jangan ada lagi menyembunyikan fakta-fakta yang mengkebiri pencari keadilan. Kasihan kan? Dia mencari keadilan tapi terkebiri oleh oknum atau orang-orang yang mengamputasi dengan suap, gratifikasi dan lain sebagainya. Kira-kira gitu ya. Bang, miris gak Bang melihat soal beberapa wakil Tuhan yang dipercaya sebagai wakil Tuhan tapi akhirnya menerima suap atau menerima gratifikasi, sedangkan teman-temannya memperjuangkan untuk minta naik gaji selama 12 tahun karena tidak pernah naik gaji. Ya, kita memang sulit ya. Memang ya hakim merupakan wakil Tuhan, makanya dikatakan di dalam putusannya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti tidak ada yang menganulir. Dia bertanggung jawab kepada yang Maha Kuasa, tapi dia juga manusia biasa. Nah, disinilah kita minta kearif bijaksanaan daripada pemutus-pemutus daripada kasus yang ada di pengadilan. Kalau sudah di pengadilan saja memang tidak netral, terus kemana kita arahkan jalur hukum ini? Tapi secara prosedural kita tidak bisa bilang apa-apa. Memang dia sudah inkrah, sudah diputuskan sah secara hukum. Sah secara hukum pada saat tingkat pertama, maka dilakukanlah banding, kasasi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira gitu. Jadi saya berharap juga bahwa para pemutus-pemutus ini harus mempunyai hati nurani, berpihaklah kepada pencari keadilan. Bahkan kalau sudah ibaratnya terbukti ada bukti tangkap tangan, kalau nggak salah, kalau kita bagi masyarakat awam, hakim tidak bisa dipidana karena kan ada apa gitu. Terus
bagi kita masyarakat awam ini jadi gimana Bang Hakim? Cuma dicopot doang kan Bang? Enggak. Atau gimana Bang? Atau Tidak. Setiap warga negara sama kedudukan di mata hukum. Jadi tidak ada mentang-mentang hakim tidak bisa pidana kalau dia memutus tanpa embel-embel. Kan begitu. Ini fakta kan dia menerima gratifikasi. Tetap dia menerima sanksi hukum. Suap justru akan lebih berat. Lebih berat. Ingat dulu hakim konstitusi dulu. Bahkan seumur hidup loh dia. Jadi bukan berarti hakim itu kebal hukum. Pada saat dia memutuskan suatu perkara tanpa embel-embel apapun, nah itu dia tidak bisa dikenakan karena mempunyai hak kekebalan hukum. Tapi di balik itu ternyata dia disuap. Ayo kena. Ya kena undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, itu yang dikatakan semuanya sama di mata hukum. Jadi nggak ada kekebalan hukum bagi mereka. Sama aja, mau polisi kok penyidik, mau jaksa kek. Kalau memang tertangkap tangan dalam OTT kena, ya harus menerima sanksi hukum. Jadi kan kekebalan kepada orang-orang hukum. Sama, pengacara juga kena. Pengacara yang melakukan itu kena. Nggak ada. Jadi pada saat saya beracara, saya tidak bisa dipidana. Kalau dia melakukan acara tersebut dengan normal, sesuai dengan prosedur. Tapi ternyata di balik itu dia melakukan suatu perbuatan tindak pidana, kena. Masuk juga. Ingat kan Freddy Junadi? Masuk. Gitu loh. Kira-kira gitu ya.